Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di program Karang Taruna Talks. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan uang. Untuk narasumber kali ini yang kita undang adalah Mas Hafir Senduk. Mas Hafir Senduk merupakan salah satu master financial planner yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya kita bisa memberikan profil sedikit terkait Mas Hafir Senduk. Mas Hafir Senduk adalah salah satu perencana atau pengelolaan yang berkaitan dengan uang. Beliau adalah pakar dari strategi perencanaan dan pengelolaan keuangan. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Kita tunggu untuk menyambung ke Mas Hafir. Oke. Sebentar ya teman-teman Karang Taruna. Kita tunggu. Pada hari ini kita akan membahas soal dunia keuangan dengan tema jago atur duit sejak muda. Oke, saya akan undang Mas Hafir Senduk. Oke, mungkin Mas Hafir Senduk belum bergabung. Kita tunggu. Jadi pada dasarnya mengapa kita mengambil tema dunia keuangan? Bagi kami Karang Taruna adalah dunia keuangan itu penting. Apalagi harus ada strategi dan juga perencanaannya. Maka dari itu kita berinisiatif untuk mengundang pakarnya nih. Nah, kita akan bertanya-tanya ke beliau soal bagaimana anak muda harus bisa mengatur masa depannya melalui strategi-strategi pengelolaan keuangan agar bisa mendapatkan yang sesuai di masa depannya. Nah, Mas Hafir Senduk sudah bisa bergabung. Kita tunggu teman-teman Karang Taruna. Oke. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Selamat malam. Alhamdulillah, Mas. Terima kasih nih, Mas, sebelumnya nih, Mas. Sama-sama. Senang bisa ketemu. Iya. Perkenalkan, Mas, nama saya Gilang ya, Mas ya. Oke, Gilang ya. Oke, Gilang. Iya, Mas Hafir. Makasih banyak nih teman-teman Karang Taruna pada hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Hafir yang sudah mau berbagi ilmunya dan juga pengalamannya nih di dunia keuangan. Ini, itu apaan tuh, Mas? Ungu. Itu namanya filter. Kita coba-coba filter ya. Kita nyoba filter. Apalagi anak muda senang coba-coba filter ya. Nih, ini ada filter lucu. Iya. Ini ada filter yang kayaknya banyak orang suka dilihatnya. Ya kan?
Nah, ini gimana? Oke kan? Wah, ini lagi berapi-api nih kayaknya nih. Ini Dia berapi-api. lagi marah sama kondisi Indonesia kayaknya nih. Marah sama corona ya. Aduh. Oke, untuk yang baru bergabung, Yes. selamat datang di program Karang Taruna Talks. Kali ini saya mengundang Mas Safir Senduk, salah satu master financial planner yang terkemuka di Indonesia nih. Ya. Dia udah banyak bikin buku soal keuangan dan juga sering diundang media massa untuk dipintai pendapatnya soal-soal keuangan. Mungkin saya juga berterima kasih Mas sudah bisa menyempatkan waktunya nih buat kita nih. Karena kan jarang-jarang hari Minggu, harusnya kan bisa weekend gitu kan. Nah, kali ini beliau pengen berbagi gitu sama kita. Jadi kita harus memanfaatkan dengan adanya beliau, apalagi teman-teman nih harus belajar banyak dengan beliau. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja bisa di kolom komentar atau ada pertanyaan tanda tanya tuh di bawah. Itu bisa tanya, nanti saya akan mengajukan ke beliau. Nah, Mas, ini Ya. kan kita ngobrol-ngobrol dengan tema jago duit sejak muda nih, Mas. Yes. Iya. Nah, kalau saya bisa ngomong gitu kan, kita back to basic dulu ya, Mas ya. Mungkin teman-teman di Karang Taruna atau teman-teman yang ada di sini sekalipun mungkin ada yang tahu soal perencanaan keuangan atau memang belum gitu. Nah, ini pertanyaan paling dasar buat saya dan buat teman-teman. Mas, sebenarnya itu apa sih financial planning secara keseluruhan gitu? Ya, jadi kalau kita bicara pengertian financial planning keseluruhan itu ya, jadi financial planning itu adalah sebuah proses dalam kita capai tujuan, terutama yang berhubungan dengan keuangan ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita tinggal di suatu tempat di daerah A misalnya, misalnya kita tinggal di daerah Tangerang gitu ya. Kemudian kita punya goal, kita punya tujuan, kita pengen pergi ke daerah Blok M. Makanya kita lakukan yang ada di kepala kita adalah, oke, rumah saya di Tangerang, saya mau pergi ke daerah Blok M, yang saya lakukan adalah saya lewat tol Kebun Jeruk, gitu ya. Nah, itu adalah planning. Jadi sebetulnya begitu kita sudah punya niatan bahwa kita akan lewat tol Kebun Jeruk, itu sebetulnya planning atau rencana. Nah, tapi kalau bisa disertai juga dengan keterangan bahwa kalau tol Kebun Jeruk ini macet, kita akan lewat tol satu lagi, namanya tol BSD. Tol BSD Bintaro lah seperti itu, kemudian tol Jor segala macam. Jadi dengan demikian kita punya dua planning, tapi planning utamanya adalah lewat tol Kebun Jeruk. Tapi nanti ada plan tambahan, plan cadangan kalau ini macet. Nah, financial planning adalah sebuah proses bikin rencana lewat mana kita akan lewat jalan yang mana untuk mencapai tujuan-tujuan yang sifatnya keuangan. Nah, Ginanjar, kalau kita bicara tujuan keuangan ini ada macam-macam contohnya. Contoh paling populer kalau kita bicara tujuan keuangan itu adalah contoh yang berhubungan dengan akumulasi uang, akumulasi dana. Contoh misalnya nyiapin uang buat sekolah anak, sekolah pensiun, dan lain sebagainya, itu sifatnya mengakumulasi dana. Kita numpuk dana. Tapi ini yang paling populer sih. Misalnya kita numpuk dana, ngumpulin uang buat beli ini atau buat beli itu, dan lain sebagainya. Itu yang paling populer. Tapi sebetulnya ada tujuan keuangan lain selain ngumpulin dana, juga bisa disebut juga tujuan keuangan. Sebagai misal kita punya utang, kemudian utang itu akan kita kecilkan sekian persen, itu juga tujuan keuangan, saya bilang. Atau misalnya kita ingin memaksimalkan dana yang kita punya menjadi 20% lebih banyak, itu juga tujuan keuangan. Jadi pada intinya yang namanya tujuan keuangan, untuk tujuan yang berhubungan dengan keuangan, dan untuk mencapainya itu disebut dengan istilah financial planning atau perencanaan keuangan. Kalau kita bicara, ini kan anak muda semua nih Mas, yang dari sisi Karang Taruna nih. Ya. Menurut Mas itu apakah penting kita harus mempelajari financial planning khusus anak muda nih Mas? Ya, jadi kalau kita bicara financial planning, penting apa tidak buat anak muda, saya mau kasih contoh gini. Setiap dari kita itu umumnya kita lahir dengan kondisi berbeda-beda. Kita lahir dari orang tua yang berbeda dan lain sebagainya, dan seringkali kita tidak bisa memilih mau lahir dari orang tua seperti apa. Kita nggak bisa pilih ya. Kita sudah begitu oe-oe kita lahir, kita oke, saya dapat keluarga yang ini, oke, saya dapat keluarga yang itu. Termasuk misalnya oke, saya dapat keluarga yang harmonis, saya dapat keluarga yang broken home dan sebagainya gitu ya. Kita nggak bisa pilih. Tapi umumnya yang bisa kita lakukan adalah
kita bisa memilih arah kita akan kemana. Dan yang menarik Ginanjar adalah walaupun kita semua itu beda-beda, pendidikan beda-beda, ya, ya, walaupun kita beda-beda. Nama saya Gilang. Oh sorry. Gilang. Walaupun tujuan kita beda-beda, tapi seringkali kita punya event-event yang sama, live event yang sama. Live eventnya apa? Pertama misalnya sekolah dari TK sampai kuliah misalnya, atau misalnya kita sekolah lagi, atau misalnya kita pensiun. Jadi ada beberapa kejadian yang pasti sama, dan di antara kita semua pasti sama. Pensiun, sekolah lagi, atau misalnya menikah, ngumpulin uang, pasti sama. Dan itu walaupun beberapa orang ada yang 2-3 kali, misalnya ada yang menikah 2 kali, ada yang menikah 3 kali, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kejadian-kejadian yang sama ini membuat kita harus nyiapin uangnya. Dan biasanya nyiapin uang itu akan lebih mudah dilakukan kalau persiapannya lebih panjang. Apalagi beberapa tujuan-tujuan tersebut dia tidak mundur. Contoh misalnya gini, misalnya pensiun. Pensiun itu biasanya kalau misalnya kita karyawan gitu ya, kita berhenti kerja umur 55. Ini misalnya, dan biasa seperti 55. Kalau Anda start nabungnya dari umur 25, itu akan jauh lebih baik dibanding kalau start nabungnya itu umur 50. Kenapa? Karena pensiunnya sama-sama 55. Kamu mulainya lebih lambat atau lebih mundur, pensiun hanya tetap di sini. Jadi bayangin kalau kamu mulainya di sini, dia waktunya pendek karena pensiun ini nggak mundur, dia tak sama gitu. Tapi kalau kamu mulainya masih muda, itu luar biasa, ada panjang sekali. Jadi kalau kamu pertanyaannya, perlu nggak sih anak muda itu melakukan perencanaan keuangan? Jawabannya sangat-sangat perlu. Yang tantangannya adalah banyak sekali anak muda ini dia terdistract, dia terganggu. Terganggu oleh apa? Kehidupan percintaan lah belum beres-beres gitu ya. Iya. Terus kerjaan juga dia kayak gue nggak yakin deh Mas Afif kerja di sini, kerja yang lain aja deh gitu. Ataukah dia bingung, kayak gue nggak yakin deh jadi karyawan, apa buka bisnis aja. Dia terdistract sama hal-hal seperti itu, atau dia juga terganggu atau terdistract sama karena biasa anak muda tuh sangat mudah terganggu oleh sosial media. Misalnya gini, dia lagi kuliah nih ya, tapi di sampingnya ada handphone, dan handphone itu ada WA kan, wah jalan terus WA-nya kan, apalagi kalau WA-nya grup. Udah gitu Instagram, apalagi dia posting, apalagi makin banyak yang dia follow makin banyak. Jadi anak muda itu distraksinya banyak banget. Itu tantangannya. Oke. Jadi kalau misalkan kita bicara anak muda juga nih Bang, Mas Safir, apa aja sih yang harus diketahui oleh anak muda nih untuk khususnya untuk financial planning? Jadi sebenarnya kalau kita bicara apa yang mesti diketahui oleh anak muda, jadi yang pertama adalah anak muda harus punya planning. Pertama soal karir dia. Apa? Karir itu artinya adalah apa ya? Karir itu adalah apa yang ingin pekerjaan apa yang ingin dia miliki gitu ya, pencapaian apa yang ingin dia miliki seperti itu. Dan bilang bedakan antara karir dan nyari duit ya. Orang bisa nyari duit di satu tempat tapi belum tentu dia berkarir di situ. Ya, atau ada juga bisa juga orang cari duit di satu tempat tapi dia punya tujuan saya ingin berkarir di situ gitu. Jadi bedakan antara berkarir dan cari duit gitu ya. Jadi yang pertama adalah dia harus lihat apa yang dia mau inginkan. Apakah dia ingin berkarir sebagai karyawan kah? Atau dia ingin jadi artis? Nomor 1, karirnya dia harus tetapkan dulu karirnya, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah anak muda juga harus punya pengetahuan mengenai gaya hidup seperti apa yang ingin dia miliki. Misalnya gini, aduh Mas Safir kayaknya untuk saya pengen punya gaya hidup seperti begini seperti itu. Dengan dia punya keyakinan pada gaya hidup apa yang ingin dia miliki, dia bisa menyesuaikan karir apa yang cocok buat dia untuk gaya hidup yang dia inginkan, kan begitu ya. Dan juga satu lagi juga yang harus dia lakukan adalah dia harus punya pengetahuan juga tentang investasi. Kemana investasi yang ingin dia lakukan, atau misalnya pengetahuan tentang investasi. Karena saya pikir usia berapapun itu kuncinya dia harus punya pengetahuan yang baik tentang investasi. Tadi kan bicara soal gaya hidup nih Mas. Apakah ada mindset yang wajib diubah nih sekarang ini gitu untuk apalagi mengenai dunia financial planning? Nah ini kalau bicara mindset tuh asik banget. Jadi saya mau kasih tahu bahwa biasanya kita dulu waktu di sekolah ya, saya tahu beberapa anak muda sekarang masih kuliah ya, kita selalu diajarkan untuk menjadi seorang spesialis ya. Jadi misalnya kalau kita bisa banyak hal, selalu orang tua kita bilang atau orang di sekitar kita bilang,
kalau bisa tekuni satu. Jadi kamu fokus gitu. Benar juga sih. Nah, cuma yang terjadi adalah kalau kita menekuni satu hal, kita seringkali terjebak sekolah hanya di satu hal itu ya. Contoh misalnya kita SMA bidangnya teknik gitu ya. Kita belajarnya teknik waktu SMA. Kemudian kuliah kita belajarnya teknik mesin. Kemudian S2 kita belajar teknik mesin pesawat. S3 kita kuliah S3 kita ambil teknik mesin pesawat, ulang alik terbang keluar angkasa. Jadi makin tinggi pendidikan makin spesialis, dan yang terjadi adalah begitu kita kerja dan berkarir, kita umumnya cenderung milih bekerja sebagai seorang spesialis, ya. Kelebihannya apa? Seorang spesialis itu income-nya besar. Kalau dia karyawan gajinya gede banget gitu. Dan kalau dia freelancer, bayarannya juga besar. Karena dia super spesialis. Tapi mindset seperti itu, kalau saya bilang itu agak repot. Kenapa? Karena pada masa pandemi seperti sekarang atau masa resesi seperti sekarang, seringkali para spesialis ini harus berdoa supaya permintaan terhadap profesi dia tidak turun. Contoh misalnya gini, misalnya saya bekerja sebagai seorang apalah gitu di insinyur bidang inilah gitu. Kemudian dia ngelamar kerja ke perusahaan pembuat pesawat misalnya. Dia kerja di perusahaan pembuat pesawat di Amerika atau di mana. Kemudian dan dia spesialis. Tapi ketika resesi, banyak pesawat yang dikandangkan, banyak airline menunda pembelian pesawat, bahkan membatalkan pemesanan pesawat, sehingga si insinyur ini agak terhambat juga. Kenapa? Ya nggak ada produksi pesawat baru gitu kan ya. Akhirnya terjadi adalah si spesialis ini hanya bisa berdoa supaya permintaan terhadap profesi dia nggak turun. Kalau permintaannya tetap tinggi, is okay. Tapi kalau permintaannya menurun, dia terpaksa dirumahkan dengan gaji hanya setengah atau bahkan di-PHK. Jadi kalau Gilang tanya, apa sih mindset yang harus dirubah? Mindsetnya adalah menjadi spesialis memang bagus, bahwa kita bisa punya penghasilan besar di masa datang, tapi di masa pandemi, di masa resesi, terbukti bahwa hanya menguasai satu bidang dalam hidup kita, seringkali kita jadi nggak survive. Kenapa? Karena kalau profesi kita turun permintaannya, kita nggak bisa ngerjain bidang yang lain. Karena kita selama hidup kita tidak pernah belajar bidang lain. Jadi intinya adalah kalau kalau Mas Gilang misalnya seorang insinyur, it's okay, nggak apa-apa, bagus banget, apalagi kita spesialis, okay. Tapi jangan lupa belajar juga tentang masak, mungkin belajar psikologi, belajar komunikasi, apapun, belajar tentang bikin minuman. Jadi kalau profesi kita lagi turun, kita bisa bikin minuman, kita bisa jual minuman. Yang repot adalah kalau kita cuma bisa satu hal, dan begitu profesi kita permintaan turun, kita nggak bisa bikin makanan, kita nggak bisa kerjain yang lain. Repot. Jadi itu yang terjadi sekarang. Oke. Jadi selain itu, apakah ada fenomena yang ditemuin tuh, Mas, untuk saat-saat ini gitu? Fenomena anak muda sih sebenarnya yang Mas lihat itu sebenarnya seperti apa sih sekarang? Oke, kalau kita bicara fenomena ya, kalau saya seringkali melihat bahwa orang Indonesia itu sering sekali membeli sesuatu atau datang ke satu tempat hanya karena dia itu viral di sosial media atau viral di grup WA. Apalagi kalau dia dibikin viralnya itu berupa video, apalagi modelnya dengan gaya-gaya TikTok. Contoh ya. Banyak banget orang ngantri beli smoothies kayak, beli burger kayak, atau datang ke sebuah mall hanya karena ada influencer yang bikin video tentang mall tersebut, bahwa mall tersebut kita bisa foto layaknya seperti di New York lah gitu ya. Mallnya asik banget lah, tempatnya lampunya banyak banget, banyak lukisannya. Kemudian dia bikin videonya gaya-gaya TikTok segala macem. Datang ke mall baru di selatan Jakarta, cek gitu kan. Ada videonya gitu kan. Iya. Kemudian videonya dikirim ke grup WA, dari grup WA viral ke grup WA lain. Akhirnya apa, orang datang ke mall tersebut. Dan itu gak hanya terjadi pada orang yang datang ke satu tempat ya. Banyak orang datang ke sebuah tempat kopi hanya karena tempat kopi tersebut diviralkan karena tempatnya itu untuk foto. Tempatnya untuk foto. Jadi saya bilang anak muda zaman sekarang itu adalah generasi yang mungkin pendidikannya tinggi, bagus, tapi kalau soal datang ke satu tempat atau beli barang itu paling nggak masuk akal. Kenapa? Karena kita bisa pergi ke satu tempat hanya gara-gara penasaran lihat videonya di TikTok.
Iya, iya, iya. Entry di sebuah tempat burger hanya gara-gara katanya burgernya enak, ada influencer. Paling nggak masuk akal saya bilang. Itu kalau kamu tanya itu Iya, iya. fenomenanya seperti itu. Oke. Kalau untuk tadi diceritain kan akhirnya kan kita jadi terbawa kan untuk ke mall tersebut gitu kan. Nah, Benar. ini terkait ya akhirnya terbawa dengan mall tersebut mungkin dengan sifat pemuda yang konsumtif itu kan akan terbawa untuk Ya, pemborosan misalkan nih kalau misalkan dia beli betul. terus. Nah, ini Betul. untuk Ya. menyikapinya dan juga biar nggak boros tuh gimana tuh Mas? Jadi kalau saya bilang adalah kalau kita mudah datang ke satu tempat atau mudah membeli sebuah produk hanya gara-gara dia viral dan viral. Jadi masa kita datang ke satu tempat ngopi di situ atau apa hanya gara-gara ada videonya sebelumnya viral karena ada area Ah, yang bagus buat difoto segala macam, apalagi lihat teman kita di Instagram gitu ya posting, oh lu di tempat kopi mana, tempat kopi ini kok bagus banget sih, temboknya gini gimana sih, kan paling nggak masuk akal gitu ya. Tapi iya, kita iya, iya. beli, kita datang ke situ. Jadi itu Ah, membuat, kalau saya bilang itu membuat kita adalah bangsa yang mudah sekali disetir menjadi customer. oke. Bukan berarti kita jadi customer itu salah, bukan berarti kita jadi customer Iya. itu salah. Saya juga customer kopi Hmm, juga gitu ya. Tapi yang iya. hal penting adalah kalau kamu nanya bagaimana cara kita menghadapi hal itu, nomor satu adalah jangan mudah datang ke satu tempat atau beli satu produk hanya gara-gara dia viral. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Jangan sampai terprovokasi ya. Iya, jangan mudah terprovokasi datang ke satu tempat dan beli satu produk hanya karena dia viral gitu ya. Hanya karena dia viral. Oke. Itu pertama. Tapi bagi penjual-penjual itu senang dengan sifat Iya. customer Indonesia kayak gitu, oh, gampang banget bikin aja video orang datang Iya. gitu. That is Ah, good for economy, oke gitu ya. Tapi kalau kita oke, jadi oke. customer, nomor satu jangan mudah datang ke satu tempat atau beli hanya karena dia viral, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus punya mindset bahwa sudah saatnya kita tidak lagi menjadi bangsa konsumen, tapi kita harus menjadi Hmm, bangsa yang bikin sesuatu. Ini anekdot yang lucu banget. Kamu Gilang tahu nggak? Di Indonesia yang paling laku adalah mobil Jepang, betul ya? Mobil Jepang ya. iya, iya, iya. Tapi tahukah Anda bahwa banyak sekali orang Jepang yang lebih suka naik kendaraan umum? Tahu Iya. kenapa? Karena ya efisien, Hmm, transportasi umumnya efisien. Jadi tahukah oke. Anda seringkali mobil Jepang itu lebih laku di luar negeri, salah satunya di Indonesia, daripada di negara Iya. dia sendiri gitu. Itu menunjukkan kita betul-betul bangsa konsumen sih, bangsa konsumen. Bahkan Oke. jadi dengan kita punya mindset bahwa kita jangan melulu jadi bangsa konsumen, kita akan tergerak untuk bisa bikin sesuatu, produksi sesuatu, Hmm, untuk bisa dijual dan itu bisa menjadi sumber income bagi kita. oke. Nah, tadi terkait dengan boros gitu kan, Iya, Mas ya. Jangan mudah terprovokasi sebagai customer, jangan cepet-cepet ngelihat temen di Instagram sini diikut gitu, pengen nggak mau kalah gitu kan. yes, Nah, ini kan dan akhirnya kan terprovokasi ya, Mas ya. Nah, iya, yang saya tanyain adalah gimana sih ada cara khusus gak sih buat kayak nabung gitu, Mas? iya, Ini dasar banget sih gitu iya, kan. iya. Oke, jadi kalau kita bicara apakah ada cara khusus buat nabung? Jadi sebetulnya menabung atau berinvestasi itu sifatnya lebih psikologis daripada Ya. teknis gitu ya. Psikologis apa? Hmm. Karena menabung dan berinvestasi itu butuh 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 kita sendiri untuk datang ke satu tempat untuk kita melakukan transfer, atau butuh kita untuk angkat telepon, untuk angkat handphone, untuk melakukan transaksi di mobile banking. Jadi Hmm. itu sifatnya lebih lebih psikologis gitu. Jadi apa yang harus Ya, dilakukan? ya. Pertama, salah satu caranya adalah kita bisa bikin sistem di mana sistem itu membuat kita tidak perlu lagi repot-repot menabung dan berinvestasi. Caranya gimana? Nomor satu, Oke. sistemnya debit otomatis. Contoh misalnya, Oh, kalau misalnya kita kebetulan udah kerja, gajian tiap tanggal 25, bikin debit otomatis tiap tanggal 26 atau tanggal 27 misalnya. Jadi, oke, tiap oke. kali kita gajian 1-2 hari kemudian di debit otomatis oleh bank. Itu cara pertama ya. Jadi kita udah nggak usah repot lagi. Cara kedua adalah bisa juga kita pakai celengan. Jadi pakai celengan. Bedanya adalah celengan kan untuk anak-anak Mas Hafir, iya sih, cuma bedanya Eh, lah
kalau celengan yang dia Ah, tahu kan uang koin ya. Kalau orang dewasa yang dia ah, itu adalah uang kertas warna hijau 20.000. Jadi dua setiap puluh kali ribu. dapat kembalian 20.000 warna hijau, jangan dibelanjain, cemplungin ke celengan. Nggak harus dua Oh, puluh ribu hijau, warna merah juga boleh. Tapi intinya adalah tiap kali ketemu 20.000 hijau jangan dibelanjain, cemplungin ke celengan. Asalkan jangan ketemu 20.000 hijau ditukerin 10.000 dua ya. Nggak jadi dong nyelengnya. hmm. Tadi terkait soal pekerjaan nih Mas ya. Yes. Nah, ini kan di Karang Taruna juga banyak pekerja gitu, yang nonton juga banyak pekerja nih Mas. Iya. Ada gak sih Mas strategi gitu untuk biar karyawan digaji dan nggak cepet habis gitu? Iya. Dan apa juga yang harus dilakuin juga gitu? Ini basic, cuman kayaknya harus disosialisasiin nih. Iya. Sebenarnya Gilang, sebelum saya jawab, saya mau kasih tahu dulu mengenai basic tadi. Nomor satu, Gilang, nggak usah malu dengan yang basic, karena tahu nggak kenapa? Karena banyak dari kita basic pun tidak lakukan. Saya kasih contoh ini sebelum Iya. saya jawab pertanyaan Gilang. Saya kasih contoh loh. Ah, Saya kasih contoh. Semua dari kita tahu Taufik Hidayat. Tahu ya, Taufik Hidayat tahu ya. Itu pemain bulu tangkis yang oke iya. banget. Oke banget. Nah, semua dari kita, Gilang bisa main bulu tangkis, saya juga bisa main bulu tangkis. Semua dari kita tahu cara main bulu tangkis, kita tahu ya. Kita tahu skornya. Iya. Kalau genap kita serve dari sebelah kanan, kalau ganjil serve dari sebelah kiri, gamenya di angka berapa dan seterusnya, kita semua tahu. Tapi kenapa kalau kita masing-masing diadu main sama Taufik Hidayat, pasti dia yang menang, kita yang kalah. Misal saya dulu Iya. main sama Taufik Hidayat bulu tangkis, Ah, dia yang menang, saya yang kalah. Kemudian gantian, Gilang yang main, dia yang menang, Gilang kalah. Begitu terus, main 10 orang satu-satu, dia menang semua. Padahal cara mainnya sama-sama start dari 0-0. Jadi ternyata oke. Gilang, ini saya belum jawab pertanyaan kamu. Jadi ternyata Gilang, karena rupanya Taufik Hidayat itu menguasai yang basic. Saya kasih contoh. Jadi waktu dia latihan, dia main forehand 4 jam, dia latihan forehand 4 jam. Habis itu dia latihan backhand 4 jam. Dia latihan serving 4 jam. Begitu terus tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, bertahun-tahun dia masih latihan basic. Kita nggak pernah latihan basic, ya, main forehand 4 jam pun nggak pernah. Ujuk-ujuk paling-paling kita cuma ketemu di acara 17-an, ketemu sama pemain tetangga lain, kemudian kita tebak-tebak bentar, habis itu kita langsung main angka. Oke, kita langsung main angka, ini 17-an, kita langsung main angka. Dan begitu kita langsung main angka, karena kita nggak pernah nguasain basic, yang kita lakukan, Gilang, adalah strategi apa yang pas untuk ngalahin lawan. Kita lakukan nyari strategi yang canggih-canggih, tusuk sebelah belakang, sebelah kiri dia lemah, dan lain sebagainya. Nah, Taufik Hidayat, dia nggak perlu strategi begitu, dia cukup menguasain basic, sampai ibaratnya merem pun dia bisa smash. Sementara kita nggak pernah latihan basic, hanya main bulu tangkis kalau 17-an, dan langsung cari strategi yang canggih. Nah, Gilang, saya banyak banget nemuin banyak anak muda yang dia udah tahu cara untuk jadi kaya itu adalah dia invest segala macam, tapi dia nggak lakukan karena dia pikir itu basic, Pak. Tapi yang dia lakukan adalah dia langsung nyari investasi yang canggih lah dan lain sebagainya gitu. Oke. Padahal yang basicnya dia lupakan. Dia nggak ambil asuransi, dia nggak nguasain ini, nggak nguasain itu. Jadi kuncinya untuk bisa menang main bulu tangkis, kuasain basic dan perdalam basic itu, dan Anda nggak perlu strategi yang canggih-canggih. Udah cukup yang basic itu aja. Nah, sekarang pertanyaan yang Gilang tadi Gilang nanya tentang apa tadi? Tadi Gilang nanya tentang apa tadi? Ini apa untuk mensiasati strategi ketika gajian? Iya, oke. Iya. Jadi biar benar-benar nggak cepat habis gitu. Betul. Jadi ini adalah basic yang harus orang tahu karena banyak orang tidak tahu. Jadi ketahuilah bahwa pengeluaran itu ada 3 macam. Jadi ada wajib, ada butuh, ada ingin. Fokuskan ke yang wajib dulu, kemudian butuh ke yang ingin. Nah, kebanyakan orang ketika dia mengeluarkan uang, dia fokusnya ke yang ingin dulu, wajib dan butuhnya belakangan. Jadi pas mau bayar yang wajib dan butuhnya, uangnya udah nggak ada karena udah keburu yang ingin. Nah, kenapa orang bukan yang ingin? Karena yang ingin itu biasanya berhubungan dengan emosi. Sementara wajib dan butuh hubungannya bukan ke emosi. Gila, hubungannya ke keharusan. Nah, karena ingin itu hubungannya ke emosi, maka orang umumnya yang ingin dulu. Saya kasih contoh misalnya. Kenapa anak kecil seringkali kalau disuruh mandi, dia susah? Apalagi kalau dia lagi main game elektronik, kayak game yang lari-lari. Kenapa? Karena mandi itu tidak berhubungan dengan emosi dia. Yang berhubungan dengan emosi dia adalah main. Kepuasan main itu berhubungan dengan emosi dia. Makanya dia bilang mandi dulu deh gitu kan. Ini lagi main, lagi asik. Karena mandi itu gak berhubungan dengan emosi dia.
Jadi kenapa orang mendahulukan beli yang ingin ketika dapat gaji? Karena ingin tuh berhubungan sama emosi dia. Wajib dan butuh nggak berhubungan sama emosi dia. Berhubungannya maka harus. Itulah kenapa mereka tunda-tunda, dia fokuskan ke yang ingin. Jadi kalau tadi Gilang nanya apa sih harus dilakukan orang ketika dia dapat penghasilan, fokuslah ke yang wajib dan butuh dulu, baru yang ingin. Saya tahu ini memang nggak mudah karena wajib dan butuh tuh nggak asik. Cuman yang saya tahu kan, ya cuman yang saya tahu tuh ada kayak persen-persenannya kan Mas ya. Itu ya, betul. Nah, oke, kita udah mulai itu lebih dalam. Jadi intinya adalah pengeluaran tuh ada 4. Ada bagi pengeluaran tuh ke dalam 4 prioritas. Jadi pertama adalah cicilan hutang, kemudian tabungan dan investasi, kemudian premi asuransi dan biaya hidup. Cicilan hutang, tabungan dan investasi, premi asuransi, biaya hidup. Urutannya 4 itu. Dan itu jangan nyalip satu sama lain. Cicilan hutang dulu, tabungan dan investasi, premi asuransi, biaya hidup. Cicilan hutang itu maksimal 30%. 30% maksimal. Kemudian yang kedua adalah tabungan dan investasi itu 10% minimal ya. Premi asuransi 10%, biaya hidup 50%. Tapi Gilang saya mau kasih tahu dulu bahwa angka persen-persen ini tidak wajib dan tidak sama. Jadi ini tidak bisa disamakan. Gilang sama saya itu beda. Gilang sama saya itu beda. Contoh misalnya, punya saya kebutuhan biaya hidupnya mungkin bisa jadi lebih besar. Jadi saya selalu bingung kalau ada yang nanya berapa persen begitu. Sebenarnya nggak bisa dijawab. Cuma memang biasanya orang yang nanya ini biasanya adalah media, dan media itu senang sekali mematematikakan semua hal. Jadi semua dimatematika gitu, karena ketika sesuatu hal itu dimatematika,kan maka ketika menjadi sebuah berita atau saran menjadi mudah gitu. Padahal sebetulnya tiap orang bisa beda-beda. Nah, cuma kalau saya dipaksa banget harus ada persen, saya bisa kasih persennya seperti tadi. Cuma jangan menjadi ini, itu hanya untuk referensi saja karena tiap orang bisa beda-beda. Contoh Gilang mungkin nabungnya bisa lebih banyak daripada 10%, 30% gitu ya. Ada orang yang hanya 10%, atau misalnya ada orang yang cicilan utangnya 25% maksimal, ada orang lain yang cicilan utangnya bisa 40%. Jadi tiap orang sebetulnya beda-beda, kebutuhannya beda-beda. Oke. Ini buat teman-teman yang pengen tanya, bisa langsung di kolom komentar ke Mas Safir Seduk terkait apapun. Yang penting dunia uang, entah itu perencanaan atau strategi gitu ya Mas ya. Yes. Nah ini kan tadi untuk terkait yang kerja nih Mas ya. Yes. Nah ini kan anak Karang Taruna juga banyak yang usia 17 masih SMA gitu kan. Nah ketika dia tidak punya penghasilan, mungkin penghasilan income dari usahanya ya, maksudnya pasti dari orang tua lah gitu. Nah, ini untuk anak-anak kayak SMA gini nih, ada strategi khusus gitu sih Mas untuk kayak nabung atau untuk investasi gitu. Ini khusus ini anak muda dulu nih yang di SMA nih. Karena kan di audiens kita kebanyakan anak-anak SMA gitu. Iya. Uang, atau kalau kita belum bekerja dan baru dapat uang itu hanya dari orang tua, jawaban saya adalah itu uang juga. Dia uang itu nggak peduli kita dapat orang tua atau dari pekerjaan, nggak peduli. Jadi kalau bilang apa harus dilakukan dengan penghasilan dengan uang saku itu, ya udah investkan saja, tabungkan saja, paling nggak 10%. Paling nggak 10% itu paling minim gitu ya. Sekali lagi angka bisa beda-beda, persennya beda-beda. Cuma kadang matematika seringkali akan membuat seseorang lebih memahami. Jadi kalau saya bilang minimal 10%, orang jadi oh ya sudah, oke kalau gitu minimal 10%, ada patokan gitu ya. Gitu. Jadi investkan minimal 10%, tidak usah mikir yang lain, investkan itu. Kemudian juga satu lagi, belajarlah untuk memiliki gaya hidup yang sederhana. Maksudnya sederhana itu gini. Sederhana itu maksudnya adalah, kalau saya bilang konsumtivisme itu bisa membahayakan kehidupan keuangan seseorang. Kalau anak muda itu dia dari muda udah konsumtif, maka dia seringkali sampai dia dewasa, sampai dia besar, itu seringkali dia akan susah sendiri. Dengan dia melatih punya gaya hidup yang sederhana, maka dia akan lebih bisa survive kalau nanti terjadi sesuatu dengan penghasilan dia. Saya ngerti memang penghasilan meningkat, seringkali gaya hidup juga meningkat, tapi pastikan kenaikan peningkatan gaya hidup tidak harus sama dengan kenaikan penghasilan. Banyak orang penghasilan naik segini, gaya hidupnya juga naik segini. Naik lagi segini, gaya hidupnya juga naik segini. Jadi percuma dia naik penghasilannya. Kenapa? Karena gaya hidupnya juga ngikutin. Jadi pastikan gaya hidup hanya naik sedikit, kemudian jadi kalau dia mengalami apa-apa dengan penghasilannya, dia tetap bisa menyesuaikan diri. Yang repot adalah
penghasilan naik segini, gaya hidup naik segini. Tapi ketika penghasilan turun segini, gaya hidupnya susah turun karena dia terlanjur tinggi gaya hidupnya. Jadi pastikan kita belajar punya gaya hidup yang sederhana dan jangan mudah terpancing dengan gaya hidup orang lain yang tinggi. Kalau yang tadi Mas itu untuk mempersiapkan rencana keuangan itu apakah ada strategi khusus Mas? Yang tadi anak-anak usia 17 gitu atau yang mahasiswa gitu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara strategi khusus itu tidak ada. Jadi yang paling penting itu adalah kita back to basic, kita bagaimana kita melakukan basic itu terus menerus dan konsisten. Karena yang banyak dilakukan anak muda sekarang adalah mereka tidak melakukan yang basic, tapi mereka cenderung mencari cara yang advance, mencari cara yang canggih, karena mereka bacaannya terlalu dalam dan terlalu canggih. Saya kasih contoh nih. Oke. Gilang tahu nggak apa bedanya anak muda zaman sekarang ketika berinvest dengan orang tua kita zaman dulu? Jadi orang tua kita zaman dulu nih Gilang, mereka itu fokusnya mereka tuh investasi ke produk-produk yang memang kita sudah bisa tebak apa isi produknya. Paling-paling nggak jauh-jauh dari tanah, properti, emas, deposito. Yes. Cuma 4 itu, tanah, properti, emas, deposito, cuma 4 itu. Tapi tahu nggak? Di mana-mana. Di mana-mana. Kenapa? Karena fokus dia adalah menaikkan jumlah yang bisa dia invest. Dia invest segini. Oke, tahun depan naikin segini. Anak muda zaman sekarang bilang, anak muda zaman sekarang, mereka sering kali investnya segitu-gitu aja, tapi ke produk yang canggih, bahkan terlalu canggih. Saking canggihnya, kadang dia produk yang tidak diawasi oleh OJK lah, segala macam, sehingga dia seringkali terjebak di investasi bodong. Kenapa? Hanya karena dia canggih. Ya, suruh taruh di reksadana, reksadana mah udah biasa Pak, itu udah basic gitu, ya kan? Saham yang ini ya, saham yang ngarepin dividen ya. Saham yang ngarepin dividen lama Pak. Kan generasi muda, generasi instan, kita trading gitu kan? Jadi ini Pak kita buka inilah ada reksadana, ada saham lah, ini aja, ada emas ini aja. Saya mah nggak main Pak gitu-gituan, saya mah mainnya kripto. Kenapa? Keren Pak kripto. Kalau enggak udah falas tapi falas yang derivatif lah segala macam. Oke. Sekarang uang yang dia invest nggak banyak, tapi produknya terlalu canggih. Kenapa? Karena keren. Sekarang bayangin, anak muda zaman sekarang masih mau nggak suruh punya kebun, suruh punya sawah? Kenapa? Kurang keren. Iya. Itu yang terjadi. Oke. Tadi kan masih sporadis tuh, Mas ngejelasin soal investasi. Nah, bisa nggak Mas dijelasin, maksudnya investasi untuk anak muda tuh yang pas, yang relevan tuh untuk saat ini tuh apa aja sih Mas? Dan investasi tuh bentuknya apa aja gitu, maksudnya biar anak-anak yang biar teman-teman juga tahu gitu. Iya, kalau kita bicara investasi, maka investasi itu adalah sebuah tindakan untuk mengembangkan uang kita pun. Jadi dari uangnya segini kita kembangkan jadi lebih besar, itulah investasi ya. Dan pada intinya segala macam produk yang bisa membuat uang kita berkembang, dia layak disebut investasi ya. Dan yang menarik adalah produk investasi itu ada banyak sekali pilihannya, tetapi kalau saya bilang tidak ada satu produk pun yang jauh paling lebih menguntungkan dibanding yang lain, itu nggak ada. Atau jauh lebih baik dibanding yang lain, itu nggak ada. Yang ada adalah produk yang memiliki kelebihan-kelebihan yang cukup banyak. Ya, dan salah satu atau salah dua produk yang kalau saya bilang bisa memberikan punya banyak sekali keunggulan itu adalah saham atau berinvestasi pada bisnis. Ya, jadi saham itu adalah secara simpel adalah sebuah investasi di mana kita memiliki sebuah bisnis atau perusahaan, sehingga kalau kita mengalami laba, kalau perusahaan itu laba, kita dapat bagian labanya. Nah, kenapa saya bilang keunggulannya banyak? Karena pada saham kita sama seperti membuka bisnis sampingan tanpa kita perlu repot membangun bisnis tersebut dari bawah. Kenapa? Karena pada saham kita tinggal membeli perusahaan yang udah jadi, kita tinggal berinvest di dalamnya. Gitu. Jadi kalau saya bilang saham itu banyak sekali kelebihannya. Dia unggulan itu banyak sekali. Nah,
Nah, yang menarik adalah saham ini ada dua macam. Kita bisa trading, kita bisa beli saham perusahaan yang bagus untuk kita ngarepin dividennya. Oke. Nah, kalau kita belinya Oke. trading, sekarang saham itu banyak yang minus. Ya, Banyak yang lagi minus. pokoknya lagi rame tuh, Mas. Iya, lagi rame gitu. Pada eh, Saya bilang salah sendiri. Kenapa? Karena Anda oh, trading. oke. Dan di Iya, iya, financial iya. planning memang tidak disarankan untuk trading. Kenapa? Karena kalau orang trading, kalau saya bilang jangan ke saham. Kenapa? Hmm. Kalau Anda mau trading sekalian trading, cryptocurrency itu lebih mantap. Itu pertama. Atau yang kedua, kalau Anda mau trading, Anda bisa nggak usah beli saham. Tahu nggak ngapain? Oke. Anda main di kasino. Kalau Anda main di Kasino. kasino, ya main di kasino, keuntungannya langsung saat itu juga. Serius. Ya, Hmm. saya bukan ngajarin Anda judi, enggak. Artinya adalah kalau Anda mau trading, Ah. mental yang sama, mending Anda nggak usah di saham deh. Mending Anda main di kasino. Hmm. Cuma masalah Pak, saya mau sih Pak main di kasino, cuma di Indonesia kan nggak boleh. Oke, terlepas dari masalah moral atau tidak, ya kita benar-benar hanya bicara secara ilmiah. Banyak kok aplikasi-aplikasi main kartu yang kita bisa judi di situ Ya. itu banyak, gitu ya. Jadi Anda nggak Ya. perlu pergi ke kasino di Singapura ya. Jadi misalnya Anda main blackjack atau apa, dan mereka tuh pakai uang beneran. Tapi sekali lagi saya nggak ngajarin Anda tidak. Intinya adalah daripada Anda trading saham situ, mending Anda di situ aja. Yang saya bilang tadi, itu lebih oke. Hmm. Cuma sekali lagi kalau bicara saham jangan trading ya karena lagi minus. Oke. Karena menurut saya esensi dari investasi saham adalah kita jatuh cinta sama sektornya. Kemudian kita pilih perusahaan mana yang mantap, kita lihat laporan keuangannya, kemudian kita beli dan kita berharap perusahaan itu akan memberikan kita dividen terus-menerus selama 10 tahun ke depan paling tidak. Nah, jadi kalau ada trading jelas banyak yang minus. Kenapa? Karena umumnya orang beli saham itu ketika dia trading dia nggak ngelihat kondisi perusahaannya, dia nggak lihat kondisi fundamental dan dia lihat teknikal. Saya kasih contoh, bilang. Jadi pernah suatu hari saya ngopi, kemudian ada yang tegur saya, Pak Safir ya, foto segala macam. Oke, terus dia cerita. Jadi dia ini baru setahun terakhir ini dia trading, ya, dia trading. Jadi yang dia lakukan adalah setiap pagi sebelum pasar saham dibuka, dia lihat harga saham, kemudian dia lihat saham mana yang harganya lagi rendah, tapi lagi naik dalam 2 hari terakhir. Jadi kan biasa saham itu kan pakai kode ya, kodenya 4 huruf, misalnya ABCD. Kemudian saham itu harganya lagi rendah, tapi lagi naik dalam 2 hari terakhir, kemudian dia beli. Yang lucunya adalah, bahkan dia seringkali tidak tahu itu saham dari perusahaan apa namanya. Yang dia cuma tahu itu inisialnya doang 4 huruf. Tapi nama perusahaan dia nggak tahu. Nama perusahaan aja dia nggak tahu. Apalagi dia lihat laporan keuangannya. Jadi masalah minus itu tidak heran buat dia. Kenapa? Karena dia beli saham ngasal. Dia udah gitu dia trading. Ini nggak saya sarankan. Itu pertama, saham dia. Tapi kita fokus di dividen. Jadi bukan trading. Kalau kita fokus di dividen, kita tidak akan peduli harga sahamnya sekarang berapa. Kita fokusnya di dividen kan gitu. Itu pertama. Kemudian kedua yang juga cukup baik itu adalah produk-produk seperti reksadana. Jadi kalau reksadana itu kita beberapa ratus ribu rupiah sudah bisa, dan uang kita itu akan diinvest lewat sebuah perusahaan namanya manajer investasi, dan dia akan masukin uang kita ke berbagai tempat. Itu kedua. Nah kemudian yang ketiga, coba sekarang pertimbangkan juga invest ke namanya equity crowdfunding. Apa itu equity crowdfunding? Jadi equity crowdfunding itu adalah sebuah platform, bisa berupa website, bisa berupa aplikasi. Dia akan di situ dia akan menganalisa perusahaan bisnis yang bagus, bisa toko emas, bisa toko jual buah dan lain sebagainya, dimasukin dalam aplikasi itu, kemudian ditawarkan kepada kita, mau nggak invest di situ. Minimum 700.000, 800.000 rupiah sudah bisa. Kita masuk ke situ, jadi sama seperti kita beli saham di Bursa Efek, hanya bedanya perusahaan-perusahaan ini tidak masuk di Bursa Efek. Dan kita lihat bisnisnya langsung, dan biasanya hasilnya baru kita dapat 3 atau 6 bulan kemudian kita bisa dapat. Saya pikir inilah bisnis investasi yang bisa dimasuki oleh anak-anak muda. Di luaran trading, karena saya bilang kalau trading itu investasi. Cuman memang kalau misalkan di startup gitu ada orang-orang kayak personal gitu ya Mas ya? Kalau yang untuk perusahaan startup, bukannya kayak S-Venture gitu-gitu, geng-geng mereka gitu yang biasa invest. Bukan, jadi saya bilang equity crowdfunding. Jadi equity crowdfunding itu adalah
urunan dana patungan, urunan patungan untuk bisnis. Oh, ya. Jadi misalnya Gilang, Anda dan saya sama-sama download aplikasi ini. Jadi saya nggak sebut nama platformnya. Jadi silakan di Google aja equity crowdfunding di Indonesia, akan keluar nama-nama aplikasi equity crowdfunding di Indonesia. Silakan download salah satu aplikasi tersebut. Kemudian di aplikasi tersebut ada bisnis apa yang kayaknya pas untuk kita invest. Kita pilih salah satu bisnis. Dan situ ada profil dari bisnis tersebut. Paling minim 1 juta udah bisa lah invest di bisnis tersebut. Oh, oke. Oke Mas, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman. Dari Fajli Ayulinda. Oke. Mas Safir, please apa nih? Please tips investasi untuk pensiun 20 tahun lagi baiknya di instrumen apa gitu. Nomor 1, saham yang memberikan dividen. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya bagus, yang kita bisa beli, kemudian kita bisa berharap begitu Anda beli, Anda bisa langsung dapat dividennya. Dengan catatan Anda analisa dulu laporan keuangan perusahaannya, itu pertama. Ya. Kemudian yang kedua, equity crowdfunding juga bagus dengan kita berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang masuk di equity crowdfunding. Namanya equity crowdfunding ya, bukan cross funding. Equity crowd, kalau itu namanya funding. Kita bisa belajar menganalisa sebuah bisnis, kemudian untuk nanti kita lanjut meningkat ke investasi saham di bursa efek misalnya. Kemudian ketiga adalah mungkin Anda juga bisa pertimbangkan emas ya. Pada emas, banyak orang bilang emas itu untungnya, kalau saya bilang jangan beli emas untuk ngarepin untung besar, tapi belilah emas karena memang ya tiap tahun kan ada inflasi dan biasanya emas itu akan naik seiring inflasi. Cuma yang lucu ini Gilang adalah biasanya makin tinggi inflasi, makin tinggi kenaikan harga emas. Tapi kalau inflasi biasa-biasa aja cuma 10% ke bawah, harga emas sudah segini aja. Seperti itu ya, tapi bisa dipertimbangkan emas lah. Oke. Sudah menjawabkah itu Mbak? Nih Mas, ada lagi nih dari Sigit Prastowo. Yes, crowdfunding itu dilindungi sama OJK. Oke. Jadi yang harus kita lihat adalah saya bilang ini namanya dia itu adalah platform equity crowdfunding dan dia bisa berupa website atau aplikasi dan biasanya dia punya dua-duanya. Kemudian download aplikasinya, kemudian di situ ada banyak sekali bisnis yang dia promosikan untuk kita bisa invest di dalam salah satu bisnisnya. Oke, jadi pertanyaannya apakah equity crowdfunding dilindungi oleh OJK? Jawabannya adalah carilah platform yang memang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oke, semoga menjawab ya. Nih ada lagi nih. Dari Nurjanah Mario, berapa lama investasi saham yang bagus, Pak? Investasi saham yang bagus adalah investasi di mana Anda rasa sektornya itu tetap akan mendapatkan penghasilan walaupun ekonomi lagi turun. Saya sudah ratusan kali bilang kalau ekonomi bagus orang beli mobil, ekonomi lagi turun orang menunda beli mobil. Oke? Tapi ekonomi lagi naik atau turun, orang tetap mandi. Dan ketika mandi dia pakai sabun sama shampoo. Jadi ini analisa sektor yang mungkin kita bisa pelajari gitu ya. Atau mungkin farmasi. Oke, ekonomi lagi bagus atau turun, orang tetap beli produk dari farmasi seperti itu. Jadi nomor 1 adalah kita harus tahu dulu sektor mana yang oke dan itu Anda bisa belajar atau Anda bisa pakai sense sendiri, logika sederhana bahwa oke, ekonomi lagi bagus, ekonomi lagi turun, sektor apa yang tetap kira-kira akan oke terus gitu ya. Setelah itu yang kedua adalah Anda lihat perusahaan-perusahaan apa yang terdaftar di sektor tersebut. Kemudian lihat, pelajari laporan keuangannya masing-masing, kemudian pilih salah satu. Itulah cara berinvestasi saham yang baik seperti itu. Oke, semoga menjawab lagi nih, Mas. Ada satu lagi nih, Mas. Yes, silakan. Dari kangkirom.ig, investasi di equity crowdfunding, resikonya apa? Oke, tahu nggak Gilang, kenapa banyak banget yang ngebahas ini? Nomor 1, karena kita pakai bahasa Inggris, equity crowdfunding, dan anak-anak muda, generasi Z ini senang sekali hal-hal yang berbau bahasa Inggris. Sederhana sih, tapi kayaknya equity crowdfunding kok kayaknya keren ya. Akhirnya dia pelajari lebih
lebih elegan ya, lebih elegan lah dia. Eh, itulah saya bilang, Lebih betul. kenapa kita generasi muda kita zaman sekarang tuh kadang-kadang nggak logis gitu. Kenapa? Karena namanya keren, Iya. akhirnya kita pelajari gitu ya. Oke, sekarang ikuti crowdfunding. Resikonya apa? Resikonya adalah kalau kita masuk ke sebuah bisnis, tapi bisnis tersebut tidak untung. Ketika kita masuk ke sebuah bisnis, tapi bisnis tersebut tidak untung, dan kita tidak ikut dapat pembagiannya. Kenapa? Ya karena ya udah risiko kita gitu ya. Cuma ini bisa diatasi. Kenapa? Karena biasanya aplikasi equity crowdfunding seperti ini, biasanya dia sudah milih dulu, dia udah pilih-pilih dulu bisnis apa yang kira-kira pantas untuk dimasuki. Jadi ini sudah resikonya sudah ditekan lah, kurang lebih seperti itu. Itu jawabannya. Oke. Semoga menjawab ya Kang Kirom. Mas, ada satu lagi nih. Yes. Dari Mulyana JKT. Oke. Apakah perlu dan penting dalam mengelola keuangan keluarga? Apakah ada porsinya, presentasi untuk masing-masing pos pengeluaran, Mas? Iya. Ini berarti udah di ranah keluarga nih berarti nih. Keluarga ya. Jadi ya. Nah, jadi kalau saya bilang sekali lagi, mengelola keuangan itu sangat penting. Kenapa? Karena mau penghasilan berapapun, kalau kita nggak bisa ngelolanya, habis-habis juga. Kita seringkali melihat ada banyak sekali artis yang dulu sangat berjaya di masa muda, dia jor-joran, dia boros, akhirnya di masa tua dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu nggak hanya artis, banyak karyawan dan lain sebagainya. Dan kalau kita bicara apakah ada persentasinya, sekali lagi tadi kita udah bahas persentase itu bisa beda-beda tiap orang, saya nggak bisa jawab. Tapi kalaupun saya mau dipaksa bagi keluarga kita menjadi 4 prioritas, jadi pertama cicilan utang, tabungan dan investasi, premi asuransi, dan biaya hidup. Cicilan utang minimal 10%, maksimal 30% itu maksimal. Kurang boleh lebih. Tabungan dan investasi minimal 10%, premi asuransi maksimal 10%, biaya hidup 50% ya. Sekali lagi angka ini bukan wajib, tapi bisa jadi sekedar gambaran. Karena sekali lagi bilang matematika seringkali akan membuat seseorang lebih mudah punya gambaran. Nah, mana yang harus besar, mana yang harus kecil, seperti itu. Oke, ini terkait soal keluarga nih. Ini kan belum ada pertanyaan lagi nih. Jadi teman-teman yang mau bertanya masih ada waktu lah untuk ke Mas Safir. Nah, Mas, untuk dari sisi keluarga, kan ada juga nih si perempuan yang megang uangnya, si laki-lakinya yang megang uangnya, gitu kan. Nah, selama ini yang Mas temuin tuh lebih baik tuh gimana tuh, Mas? Apakah si perempuan yang megang uang atau si laki-lakinya gitu? Dan jawabannya, apakah ada strateginya gitu? Ya ini bagus banget pertanyaan. Sebenarnya jawabannya itu tidak ada keharusan siapa yang sebagai pegang uang. Cuma biasanya yang terjadi adalah uang itu dipegang oleh pasangan yang lebih dominan dalam hubungan. Jadi kalau lebih dominan dominan itu artinya adalah dia seringkali mengendalikan sebuah hubungan. Itu dia disebut dominan. Biasanya kalau dominannya suami, biasanya uangnya dipegang sama suami. Kalau dominannya istri, sama istri itu kecenderungannya seringkali seperti itu, walaupun nggak selalu ya. Ada juga tipe lain, biasanya uangnya akan tidak dipegang oleh orang yang dia nggak percaya diri. Contoh misalnya suami, kalau suaminya belum apa-apa udah nggak percaya diri, Mas Safir saya ini kayaknya nggak percaya diri, Mas Safir pegang uangnya, udah saya serahkan ke istri saya. Ada seperti itu. Tapi ada juga misalnya suaminya bilang kayak istri saya nggak benar nih kalau pegang, boros. Gitu. Jadi tidak saya semuanya sama rata lah, nggak ada laki nggak ada perempuan. Tapi ini juga sebenarnya pertanyaan ini Gilang, ini sama dengan pertanyaan apakah wajar istrinya doang yang kerja, suaminya bapak rumah tangga. Pada beberapa keluarga di Indonesia, rumah tangga di Indonesia itu banyak terjadi, dan mereka fine aja. Mereka fine aja. Saya kasih contoh gitu ya. Biasanya pernah punya, saya ada saudara saya nggak sebut. Jadi istrinya kerja, bapak rumah tangga. Surprise-nya adalah mereka dua-duanya bisa jalanin perannya dengan baik. Istrinya punya penghasilan yang bagus, suaminya bapak rumah tangga, tapi yang bagus juga. Dia rajin jemput anaknya, dia rajin ini, dia bisa bagus banget. Dan dua-duanya sepanjang itu sepakat nggak ada masalah gitu. Gila ya, luar biasa. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Silakan. Dari aulia.ksd, bagaimana presentasinya jika pendapatan tidak tentu, Mas?
Kalau kita bicara pendapatan nggak tentu, ini menarik. Kenapa? Karena pendapatan nggak tentu ini sebenarnya gini, presentasinya ini bisa kita lakukan begitu pendapatannya didapat gitu ya. Kalau pendapatannya belum didapat, presentasinya nggak bisa dilakukan. Tapi intinya adalah mau Anda pendapatannya tidak tentu sekalipun, fokusnya adalah lebih baik ke investasi. Jadi minimal invest 10% ya. Berapapun penghasilan Anda invest 10%. Jadi kalau misalnya pendapatan Anda dapat pendapatan dalam sebulan itu 3 kali, ya sudah lakukan 3 kali dalam sebulan. Jadi buat Anda pendapatan tidak tentu, tidak usah mikir terlalu banyak, lakukan investasi saja. Kemudian manfaatkan momen ketika dapat uang besar. Ketika dapat uang besar, lakukan pembagiannya lebih enak gitu ya. Kuncinya sebetulnya seperti itu. Jadi saya pikir pendapatan tidak tentu bukan menjadi alasan untuk kita tidak bisa melakukan persentase. Persentase itu bisa dilakukan, kita bisa dilakukan. Oke. Ini ada dari ini Mas, Kamatipan. Menghabiskan uang untuk bisnis ketimbang menyisihkan untuk investasi. Gimana Mas? Gilang, bisnis itu dia bisa mendapatkan hasil lebih besar daripada investasi ke produk-produk. Contoh misalnya, kita buka bisnis, kita jalanin bisnis, uangnya kita puterin untuk beli barang, untuk dijual lagi, untungnya bisa lebih besar daripada kita masukin uang ke reksadana dan lain sebagainya. Iya, betul. Tapi menyisihkan uang hampir 90% untuk bisnis dan sedikit yang untuk investasi, itu sama aja kayak kita Gilang, kita pergi ke medan perang. Kalau Anda pernah lihat prajurit Romawi di film-film, prajurit Romawi itu tangan kanannya pegang pedang, tangan kiri pegang tameng gitu ya. Nah, ketika dia pergi ke medan perang, gunanya pedang ini adalah untuk nusuk lawannya, tapi gunanya tameng adalah kalau pedangnya disambut lawan, dia punya tameng untuk bertahan. Nah, pedang itu mirip seperti bisnis, tameng itu mirip seperti produk investasi. Kalau dia pergi ke medan perang, dia mesti bawa dua-duanya. Nah, ada memang prajurit yang dia ketika dia pergi ke medan perang, dia nggak bawa tameng, tapi dia cuma bawa pedang. Kenapa? Karena dia terlalu optimis bahwa pedangnya bisa nusuk lawan. 1, 2, 3, lawan ketusuk sama dia. Tapi begitu lawan keempat, ya pedangnya disabet sama pedang lawan, dia nggak punya tameng untuk bertahan. Nah itu repot. Sebaliknya Gilang, ada juga orang yang dia pergi ke medan perang, dia cuma bawa tameng tapi nggak bawa pedang. Dia cuma bawa tameng tapi dia masuk ke medan perang. Akhirnya yang terjadi adalah lama-lama kan jebol juga, tapi dia nggak bisa nusuk lawan. Ada juga yang paling nanti dia pergi ke medan perang nggak bawa pedang, nggak bawa tameng juga nggak bawa. Jadi buat Anda yang uangnya tuh hanya diputar di barang dagang lah segala macam, sama seperti Anda masuk ke medan perang hanya bawa tameng tapi nggak hanya bawa pedang tapi nggak bawa tameng. Syukur kalau pedang Anda bisa nusuk lawan, tapi saya rasa Anda nggak bisa terus-menerus bisa nusuk lawan pakai pedang Anda. Itulah kenapa Anda tetap perlu tameng untuk bertahan, yaitu produk investasi. Jadi jangan seperti itu ya. Oke, Mas, Kamatipan, semoga bisa menjawab. Mas, jadi gini, dulu itu saya pernah baca katanya anak muda itu nggak bisa beli rumah sekarang ini. Maksudnya, apakah benar ada fenomena seperti itu gitu? Nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli mobil, katanya. Saya baca di media online gitu. Ya, jawabannya adalah kita harus kembali dulu kepada nilai-nilai. Emang beli mobil tuh harus ya, itu pertama ya. Oke. Harus ya. Kedua adalah emang beli properti itu harus ya. Kembali dulu ke situ. Dan tiap orang tuh punya nilai-nilai yang berbeda. Bahkan bapak sama anak pun nilai-nilai bisa berbeda loh Gilang. Ibu sama anak nilai-nilai berbeda. Contoh ibu zaman dulu bilang bahwa kalau bisa apapun yang terjadi pada rumah tangga pertahankan nak. Oke ya, orang tua zaman dulu. Anak muda zaman sekarang, mereka lebih realistis. Mereka bilang, iya kalau gue cocok sama pasangan, bisa cocok sama suami atau bini gue, oke lah. Tapi kalau nggak cocok, buat apa dipertahankan? Nilai-nilai bisa berbeda loh, Gilang. Orang tua zaman dulu, kalau bisa beli deh rumah. Gitu. Anak muda zaman sekarang, kok gue bisa sewa? Gitu. Jadi itu nomor satu, kita harus lihat dulu nilai-nilai itu pertama. Nilai-nilai bisa berbeda, tapi nggak ada salah benar, Yang kedua adalah harus diakui bahwa kalau kita bicara rumah, sekarang rumah ini harganya makin nggak masuk akal. Bahkan tiap tahun rumah itu mengalami kenaikan yang seringkali lebih tinggi daripada kenaikan penghasilan. Jadi kalau Gilang nanya, benar nggak sih anak muda zaman sekarang kalau mau beli rumah itu lebih susah dibanding zaman dulu? Jawabannya yes banget. Yes. Iya. Jadi kalau misalkan jawabannya begitu, memang media sih ya yang ngegoreng tuh Mas. Jadi biar anak muda juga jadi kepancing gitu kan. Jadi saya juga berpikir apakah benar gitu bisa apa enggak waktu itu kan kita berpikir. Iya, betul. Ini kan
apa namanya, udah masuk ke, sekarang kita lagi pandemi nih Mas, kita masuk ke udah yang udah kita udah krisis, ada di masa krisis gitu. Nah, ini mungkin bisa apa ya, diberikan tips lah buat anak muda nih, maksudnya di era pandemi begini nih harusnya kita gimana gitu, biar bisa bertahan, yang dagang maupun yang bekerja gitu. Gilang, saya tuh kebetulan tinggal di sebuah kompleks di daerah Tangerang gitu ya. Jadi seperti umumnya kompleks lain, kita tuh punya grup WA, ya, grup WA yang bilang, oh lampu jalanan itu mati dong, betulin dong security, oke, betulin segala macam. Dan semua masalah kompleks itu yang salah security, padahal nggak juga kan gitu ya. Kompleks gitu ya. Kemudian seperti umumnya WA grup kompleks lain, Gilang, itu selalu ada yang jualan. Ya, yang mau kopi ini kita bikin kopi gini, jualan. Satu rumah jualan, makin lama makin banyak yang jualan. Kemudian adminnya WA Group nih bilang, nih lama-lama nggak bener nih. Kenapa? Kalau mau jualan jangan di sini deh. Akhirnya dibikinin WA Group satu lagi khusus jualan. Jadi kita sebutnya marketplace. Jadi ada WA Group kompleks, ada WA Group kompleks yang khusus jualan. Kemudian pada yang jualan kan banyak kan. Kemudian pada masa pandemi kemarin, PSBB gitu ya, mulailah banyak yang dirumahkan, di kompleks saya dirumahkan banyak, freelancer jobnya berhenti, biasa lah gitu kan ya. Tapi lama-lama yang jualan di WA Group jualan, itu tambah lama tambah banyak, Gilang. Lama tambah banyak. Dan orang beli, tetangga kompleks beli gitu. Dan seperti umumnya WA Group jualan, makin banyak, kalau enak dia beli lagi, kalau nggak enak dia nggak beli lagi. Nggak biasa toh. Terus lama-lama saya mikir gini, ini kok jual, ada yang beli, jual, ada yang beli. Memang kalau nggak enak nggak dibeli lagi, tapi kalau enak orang beli lagi. Kebanyakan memang makanan ya. Ada yang kue kecil lah, ada yang ini, ada yang buku segala macam. Lama-lama saya mikir, ini kalau begini terus, PSBB, ingat kan, dulu kan namanya PSBB kan. PSBB itu nggak akan kerasa. Loh iya dong, kenapa? Mau dia dirumahkan sekalipun, tapi kalau dia jual makanan dan kejual, nggak kerasa kan PSBB, dia tetap dapat income kok gitu, nggak kerasa. Iya, ada jadi, income. Kok kompleks kita ini seperti negara sendiri. Kamu jualan di sini dan ada yang beli di sebelah sini gitu. Jadi Gilang, kalau kamu tanya sama saya, dan emang bener bahwa yang jualan di kompleks saya itu dia nggak begitu ngerasain PSBB. Yang dia rasain bahwa dia nggak bisa sembarangan keluar rumah. Tapi dari segi ekonomi nggak begitu terasa. Kenapa? Karena setiap dia jual dan asal enak, produknya bagus, orang beli lagi gitu. Jadi kalau Gilang nanya sama saya, dan ada orang nanya sama saya, gimana cara ngadepin resesi? Caranya tahu nggak apa? Caranya pastikan produk dan jasa kita bisa tetap terjual. Bagaimana caranya? Contoh. Kalau kita punya produk dan pada saat resesi produknya nggak kejual, cari produk lain yang bisa dijual. Karena sepanjang ada yang beli, maka resesi nggak akan kerasa, Gila. Atau kita tetap dengan produk yang lama, tapi kita ubah cara pemasarannya mengikuti cara-cara yang cocok pada masa resesi. Jadi pastikan sepanjang kita produk atau barang dan jasa kita tetap terjual dan ada yang beli, maka resesi itu nggak akan kita rasakan, Gila. Iya. Jadi kalau misalkan ini Mas, kan saya juga sempat pas saya pengen wawancara Mas itu kan teman saya ngomong gitu, Lang, gue kan pengangguran. Kalau misalkan lo pengen bahas perencanaan keuangan, kalau gue nggak punya duit, apakah memungkinkan bisa gitu Mas? Ini pertanyaan kan, cuman menggelitik buat saya gitu, coba kayaknya harus dipertajam sama Mas ya. Thank you. Bagus banget pertanyaannya. Jadi Gilang, ini pertanyaan ini saya udah ratusan kali dapat pertanyaan ini ya. Baik yang benar-benar dari orang yang nggak punya duit maupun dari orang yang sinis. Itu ada gitu ya. Ada gitu. Jadi sinis dalam arti bercanda, dalam arti sebetulnya dia ada uang, tapi dia kalau nggak ada duitnya apa yang mesti dikelola gitu ya ini ya. Ini jawaban saya simpel banget. Simple. Kalau Anda ngerasa nggak punya duitnya, ya berarti Anda belum butuh saran-saran keuangan. Cari dulu duitnya. Itu jawabannya. Berarti harus punya duit dulu. Karena saran perencanaan keuangan ini hanya untuk mereka yang punya duit. Cuma jangan salah sangka, bukan untuk yang tidak melulu untuk yang duitnya gede gitu. Contoh Gilang, kamu penghasilan gaji 1,5 juta per bulan pun
sudah butuh perencanaan keuangan. Kenapa? Karena dengan gaji 1,5 juta atau 2 juta per bulan pun kamu makin butuh perencanaan keuangan. Itu aja. Oke. Cuma kalau nggak ada sama sekali ya cari dulu duitnya, baru nonton acara kita. Kurang lebih begitulah. Nih, ada juga nih Mas nih yang saya dapat gitu kan. Teman-teman saya kan banyak yang belum nikah nih. Iya. Gitu kan. Mungkin gaji di bawah UMR gitu. Saya nggak tahu, cuman yang memungkinkan gitu kan. Nah, biar dia tetap menikah gitu kan. Nah, itu apakah ada strategi khusus Mas untuk menabung soal nikah gitu? Ada cara-cara khusus nggak Mas? Nabung nikah dengan biaya income minimal gitu. Ya, oke. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya menikah dengan income minimal. Jadi nomor satu, Gilang, saya mesti kasih tahu dulu bahwa di Indonesia ini budayanya adalah ketika kita menikah dan umur kita masih 20 belum 25 gitu-gitu, biasanya kita nikah tuh dengan biaya orang tua. Jadi Anda nggak usah mikirin karena orang tua yang akan menikahkan Anda. Itu yang pertama gitu ya. Kecuali biasanya kalau pernikahan kedua. Kalau Anda pernikahan kedua dan masih dibiayai orang tua, Anda mestinya malu. Itu pertama ya. Benar. Nah, tapi kalau misalnya Anda nikah dengan biaya sendiri atau Anda ikut patungan dengan orang tua, gimana caranya bisa menekan dengan biaya minimal? Ketahuilah bahwa nikah itu ada 2 event, 2 acara. Pertama akad atau upacara, ya. Yang kedua adalah pestanya. Nah, kita di Indonesia seringkali fokusnya di pesta, harus pakai pesta. Dan biasanya beda orang, beda keinginan pestanya. Contoh misalnya, kalau anaknya si pengantennya dan orang tuanya kalau ditanya maunya pesta di mana, jawabannya beda. Pasti. Contoh misalnya, orang tuanya maunya kalau ditanya, kalau bisa di gedung Pak. Kenapa? Di gedung dong. Kenapa? Karena ternyata orang tuanya modelnya lebih resmi. Dia modelnya resmi gitu. Sementara anaknya model yang kita nih milenial kan segala macam, nikah nyantai terus, nikah di rumah aja lah. Atau zaman sekarang banyak nikahan itu dilakukan di restoran atau kafe. Serius di book gitu ya. Yang orang tua bilang, nikah di restoran atau kafe nggak sopan kamu, gitu kan. Padahal lagi ngikutin tren. Padahal itu lagi jadi Gilang. Nah, antara akad dan upacara, antara akad dan pestanya, yang lebih mahal tuh pestanya. Jadi kalau kita ingin bisa mengendalikan biaya pernikahan, Anda harus kendalikan biaya pesta. Dan untuk bisa mengendalikan biaya pesta, kendalikan siapa yang lebih punya mau dalam urusan pesta. Apakah Anda atau orang tua? Itu aja. Kalau Anda ngalah sama orang tua dan kebetulan orang tuanya pingin yang di gedung dan lain sebagainya, ya udah walahu alam, lebih mahal jatuhnya, itu aja. Tapi nggak kekumpul-kumpul uangnya. Anda bisa yakinkan orang tua bahwa Bapak, Ibu, kayaknya ini deh segala macam, kayaknya nggak masuk akal deh kalau zaman sekarang kita di gedung, di restoran aja ya gini-gini. Kalau Anda bisa yakinkan orang tua seperti itu, jatuhnya lebih murah. Tuh, yang masih bujangan, pendapatan minimal tuh, kata Mas Safir begitu. Buset, udah 1 jam lebih nih Mas nih. Ini teman-teman nggak ada yang mau nanya lagi nih. Lagi pembahasan lagi bagus nih. Ini guru besar ini harus ditanya-tanyain terus ini soal keuangan. Iya, kita udah banyak loh bahas banyak bener. Komen-komen aja nih, Gilang, baca komen-komen aja, komen-komen. Kalau misalkan diketawa, saya harus ngapain dong komenannya? Emoticon ketawa, terus saya harus ketawa nih Mas. Boleh. Jadi saya ini aja flashback saya dulu lah ya. Jadi saya itu ini kan belum ada pertanyaan atau memang obrolan biasa nih. Harusnya di awal nih kita bicara gini. Jadi saya ini dulu tahu Mas Safir tuh dari 2010-an Mas bener Mas. Oke, 2010, 10 tahun lalu. Pas zaman Twitter gitu. Jadi saya pas di Karang Taruna ini punya program-program kayak kuliah umum gitu kan setiap hari Minggu. Jadi saya kepikiran ke Mas Safir gitu. Dan ternyata tuh Mas Safir tuh udah banyak ngisi talk show dan bener-bener kayaknya nih orang humble banget gitu, mau berbagi gitu, bener-bener jadi manusia banget lah, mau berbagi banget gitu. Makanya saya beraniin diri kan kemarin, akhirnya Mas Safir alhamdulillahnya mau gitu. Makanya pas di situ teman-teman kita tuh pas saya kasih tahu begitu, mereka kayak makasih banyak gitu, karena ada beberapa teman kita yang nggak dapat ilmunya dari sekolah atau dari kampus gitu. Jadi
Yes. Dia bener-bener bermanfaat banget gitu Mas Sapir nih. Saya juga terima kasih banyak lah Mas Sapir udah mau berbagi ilmunya, pengalamannya. Ini masih banyak nih yang harus ditanyain sebenarnya gitu. Cuman bisa ke Instagramnya Mas Sapir ya kalau misalkan mau nanya-nanya soal keuangan gitu. Bisa. Atau Bisa. Mas Sapir sebenarnya ini lagi sibuk apa nih Mas? Kan kita harusnya lagi seminar aja. Betul. Oke. Nih mungkin ada pertanyaan lagi nih Mas nih. Yes. Oke lah ya, mungkin 2 lagi lah ya Mas ya. Iya, oke. Ini dari Mas Handoko nih, Handoko Wijaya. Bang tanya, saham kan lagi turun drastis. Iya. Menurut Mas Sapir, bulan depan gimana nih menurut analisa teknikal dan fundamentalnya? Gitu. Sedap. Oke. Minta konsultasi. Oke, jadi Gilang. Jadi seperti yang saya bilang, di perencanaan keuangan atau di ilmu financial planning, kami tidak menyarankan orang untuk trading ya. Fokusnya saham untuk jangka panjang. Which is berarti kamu beli saham itu berarti melihat sektornya, lihat perusahaannya. Jadi kita lihat tuh analisanya namanya fundamental. Fundamental ya. Oke. Lawan dari analisa fundamental namanya analisa teknikal. Jadi analisa teknikal secara simpel aja ada analisa tentang sejarah naik turunnya harga satu saham di masa lalu dan bagaimana kira-kira saham ini akan naik turun lagi di masa depan dengan mempertimbangkan event-event yang mungkin terjadi. Ya, contoh misalnya apa pengaruhnya? Oh, nanti kira-kira cukai rokok akan naik. Apa yang terjadi pada saham rokok? Harga sahamnya gimana? Itu teknikal gitu ya. Sementara fundamental lebih kepada analisa dari perusahaan itu sendiri seperti itu ya. Nah, jadi kalau analisa teknikal, saya menolak untuk memberikan karena saya tidak menyarankan Anda untuk trading. Jadi, Anda silakan cari di tempat lain. Tapi kalau fundamental, itu tergantung dari perusahaan apa yang sahamnya Anda beli. Jadi, kalau perusahaannya barang konsumsi dan lain sebagainya, ya tentunya beda dengan perusahaan yang sifatnya infrastruktur dan lain sebagainya. Dan itu kita butuh IG-nya 1 jam lagi ya. Dan itu Anda bisa Anda bisa mengundang orang yang memang ahli dalam hal fundamental saham. Dia sebut saham perusahaan A, dia bisa kasih perusahaan tersebut fundamentalnya gimana, luar biasa. Nanti saya bisa kasih nama yang bisa Anda lebih cocok untuk itu. Oke, tuh. Semoga bisa menjawab. Kalau misalkan belum bisa menjawab, nanti tanya aja langsung ke Instagram Mas Sapir. Dijawab kok, dia baik orangnya. Gimana Mas? Mau satu lagi apa kita? Boleh, nggak apa-apa. Oke, satu lagi nih ya, udah. Ini terakhir nih. Silakan. Dari Mbak Rina Hafsah. Oke. Mas Sapir, saya baru bangkrut dari bisnis yang salah pengelolaan. Sementara modal saya pinjam dari bank. Oke. Tapi saya masih punya tabungan, pinjaman masih saya cicil. Apakah saya tutup saja pinjaman atau gimana? Ini agak panjang sih, cuman saya jadi bingung. Pertama, Anda harus kasih tahu sama banknya kondisi Anda. Kondisi Anda harus kasih tahu sama banknya kondisi Anda seperti apa, bahwa bisnis Anda lagi begini-begini, bisa nggak saya minta keringanan? Jadi dapatkan keringanan ya. Yang penting bagi bank adalah dia tahu bahwa Anda tetap mau ngebayar, cuma Anda minta keringanan. Keringanan bisa macam-macam. Yang pertama nih, keringanan jumlah cicilan angka dari misalnya 2 juta sebulan menjadi 1,5 juta per bulan. Paling-paling jangka waktunya diperpanjang tuh Gilang. Itu pertama. Atau keringanan kedua adalah keringanan bayar pokoknya saja dulu, bunganya belakangan. Atau bayar bunganya dulu belakangan. Atau ada juga keringanan berupa libur 2 atau 3 bulan seperti itu. Jadi pasti Anda kasih tahu. Soalnya kalau Anda nggak kasih tahu, itu ruginya di Anda. Apa yang bisa Anda dapatkan itu aja, ya. Jadi pastikan bank Anda tahu. Memang sih kadang-kadang ada juga bank yang nggak mau tahu. Kalau ada bank yang nggak tahu, sementara kondisi Anda lagi begitu, makanya Anda cukup bilang, oke, next, jangan sama bank itu lagi. Tetap lunasi, tetap. Cuma ya jangan sama. Karena dia agak susah. Karena kadang-kadang gila gini, kadang-kadang kebalik kebijakan tiap cabang juga beda-beda kan gitu kan. Itu aja. Oke. Semoga bisa menjawab ya Mas Mbak Rina Hafsah. Udah panjang nih Mas nih. Pembahasan kita nih sebenarnya udah dalam banget gitu. Yes. Saya tadi saya baru di WhatsApp sama teman-teman Karang Taruna.
mereka ngucapin banyak-banyak terima kasih nih sama Mas Safir gitu, Mas Teh udah baik banget ngajarin ilmunya katanya. Pada seneng lah sama Mas Safir akhirnya. Iya, iya, Terus iya. mereka ya udah cuman bisa doain sebagai banyak rezeki gitu kan Thank you, ke thank Mas you, thank you, thank you. Safir. Thank you. Salam hangat dari teman-teman Mas, dari RW kita juga dari dari Karang Taruna juga pada ngasih salam ke Mas Safir gitu. Thank Semoga you. sehat deh Mas Safir di sana Thank you, gitu. thank Kita you, thank you. udah Semangat, thank you. makasih banyak nih. Mungkin Mas ada Thank you. closing statement nggak sebelum mengakhiri? Closing statement-nya adalah begini, adalah bahwa yang paling penting itu ada 4 hal yang tidak akan kembali di dunia ini, 4 hal. Jadi pertama adalah waktu, ya. Kedua itu umur, ya itu nggak kembali ya, waktu nggak kembali. Kedua itu umur. Yang ketiga itu uang yang dipinjam teman, itu juga biasanya nggak balik tuh, ya. Iya. Uang yang dipinjam teman itu biasanya nggak balik. Dan yang keempat itu adalah berat badan sebelum menikah, itu biasanya nggak balik tuh ya. Jadi kalau Anda menikah, biasanya berat badan Anda nggak balik lagi seperti dulu, nggak balik gitu ya. Oke. Jadi intinya fokuslah ke nomor 1 dan nomor 2, waktu dan umur. Nah, ketika Anda masih muda, raih prestasi setinggi mungkin ya, dapatkan income sebanyak mungkin, tapi harus dibarengi dengan bagaimana cara yang baik dalam mengelola keuangan. Kalau itu bisa Anda lakukan, maka Anda bisa sejahtera sampai kapanpun. Itu aja pesannya dari saya. Oke, terima kasih banyak Mas Safir Thank you. Senduk. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Yes. Aduh, benar-benar saya juga bangga juga maksudnya Karang Taruna bisa mengundang Mas Safir gitu kan. Yes. Teman-teman juga berharapnya juga bintang narasumbernya juga yang bermanfaat juga gitu, yang soal ilmu lain gitu kan. Thank you. Oke Mas, makasih banyak sekali lagi Mas dari teman-teman Karang Taruna di sini. Ya, terima kasih. Ngomong-ngomong, Oke. di daerah mana Karang Tarunanya? Di daerah mana? Ini di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat, Sawah Besar ya. Jadi Iya, saya undang iya. kapan-kapan main ke rumah saya. Saya kapan-kapan main ke rumah Oke, saya. oke. Karena di Iya. rumah saya ada keriaan. Keriaannya berupa apa? Jadi mungkin anak-anak muda itu kan senang main games ya. Oh, oke. Kan nggak melulu games elektronik, tapi games juga games kartu, games papan, segala Oh, macam. ya. Nah, ini kebetulan saya punya toko yang jual gamesnya. Ini gamesnya. Lihat, ini isinya game. Oh, tuh. Ini game semua. Tuh, lihat, ini game semua. Buset. Ini game semua. Lihat itu. Jadi, Oke. ini di rumah saya, ini game semua. Jadi silakan datang ke rumah saya di daerah Tangerang, di daerah Gading Serpong. Kita main games yang fisik, games benerannya. Jadi anak PAUD kalah nih Mas ya. PAUD kalah lewat sini gamesnya lebih banyak. Karena saya punya ruangan main gamesnya dan ada tokonya juga. Oke. Dan nggak melulu keuangan. Keuangan malah cuma Iya. banyak yang bukan keuangan. Oh. Ya udah Mas, gimana nih? Udah kita makasih banyak lah. Kita udah bisa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas Safir. Thank Terima you. kasih. Bye-bye. Selamat malam. Terima kasih. Amin.